Nah, fungsi ginjal yang pertama adalah pengeluaran zat sisa organik. Jadi misalnya kita makan nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan seterusnya. Nah, itu akan dikeluarkan oleh ginjal kita. Jadi karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, itu akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin atau air seni. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Contohnya ion kalium, natrium, kalsium, klorida, itu diatur oleh ginjal konsentrasinya atau keseimbangannya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Jadi ginjal bisa keluarkan urin yang pH-nya asam atau pH-nya basa. Ya. Yang keempat, pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal pun punya peran dalam mengatur produksi sel darah merah dengan menghasilkan hormon eritropoietin. Dan yang kelima, pengaturan tekanan darah. Nah, ini nanti bersamaan dengan pengeluaran angiotensin 1 dan 2. Dan di paru-paru nanti akan ada enzim ACE. Jadi ginjal juga peran dalam mengatur tekanan darah lewat pelepasan satu zat yang kita sebut dengan renin. Yang keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi gula darah atau glukosa darah dan asam amino terutama albumin. Nah, jadi ginjal juga mengatur keseimbangan konsentrasi glukosa darah dan asam amino jenisnya albumin. Dan ketujuh, pengeluaran zat-zat beracun termasuk obat-obatan. Produknya itu akan dikeluarkan lewat urin atau air seni. Dan semua ini adalah fungsi dari ginjal kita. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana anatomi dan fisiologi ginjal. Nah, yang pertama, ginjal berjumlah 2 buah, kiri dan kanan. Ya, seukuran kepalan tangan masing-masing. Beratnya laki-laki 125 sampai 175 gram, kemudian perempuan 115 sampai dengan 155 gram pada wanita. Letaknya di bagian belakang rongga perut atau retroperitoneal. Peritoneum adalah rongga perut, rongga yang melapisi organ pencernaan. Retro artinya belakang ya, jadi di belakang rongga yang melapisi organ pencernaan. Berikutnya ginjal kanan letaknya lebih di bawah dibandingkan dengan ginjal kiri. Nah, ini kita lihat gambar anatominya ginjal atau sistem perkemihan kan. Nah, ini ginjal bagian kanan, ini ginjal bagian kiri. Di atasnya ginjal adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Supra artinya atas, renal ginjal. Nah, jadi kelenjar di atas ginjal atau kelenjar adrenal. Setelah ginjal ada saluran, namanya saluran ureter. Jumlahnya juga 2, kanan dan kiri. Setelah ureter ada organ kandung kemih atau vesika urinaria. Kalau Inggrisnya urinary bladder. Dan terakhir adalah organ uretra. Ya, organ uretra. Nah, ini gambar dari organ uretra. Tentunya ini gambar organ uretra wanita. Jadi ada 4 organ sistem perkemihan. 1 renal, ginjal. 2 ureter, saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Kemudian yang ketiga adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Dan keempat adalah saluran uretra. Oke. Nah, ginjal dibungkus oleh lapisan yang luar, namanya fascia renal. Setelah itu ada lapisan lemak perirenal
Dan terakhir kapsul fibrosa ginjal. Ya, yang merupakan ginjal itu sendiri. Kemudian kita lihat struktur bagian dalam ginjal. Yang pertama ada namanya hilus. Hilus itu bagian yang melengkung ini, yang agak cekung ini. Ya, terletak di tengah-tengah. Baik itu ginjal kanan ataupun ginjal kiri. Ciri khasnya di bagian hilus ini merupakan tempat masuknya pembuluh darah, baik itu arteri renal ataupun vena renal, dan juga pelvis ginjal yang nanti akan berubah menjadi ureter. Ini Anda perhatikan kursor yang saya arahkan ini. Ini merupakan bagian hilus ginjal kanan dan ini hilus ginjal kiri. Kemudian ada juga rongga berikutnya, rongga pelvis. Ya, pelvis merupakan rongga sebelum ureter. Ya, rongga sebelum ureter. Ada pelvis ginjal kanan, ada pelvis ginjal kiri. Nah, setelah pelvis kita akan menuju ke 2-3 calyx mayor. Ya, 2-3 calyx mayor. Ini rongga juga ini. Dan 8 hingga 18 calyx minor. Ya, tentunya kan masing-masing orang ada perbedaan ya. Ini rentangnya itu. Kemudian yang ketiga, parenkim ginjal. Parenkim ginjal atau organ ginjal itu sendiri yang kalau kita belah menjadi 2 akan terdapat 2 bagian. Bagian pertama bagian medula, bagian dalam, dan bagian kedua adalah bagian korteks atau bagian luar ginjal. Jadi ada korteks renalis dan ada medula renalis. Medula lapisan dalam, korteks lapisan bagian luar. Ya, kita lanjut. Nah, ini kelihatan gambarnya. Ini parenkim ginjal ya, parenkim ginjal kita. Dibelah menjadi 2 bagian. Nah, ini lapisan bagian luar. Terdapat fascia renalis tadi itu, kemudian lemak renalis. Nah, dan ini adalah kapsul ginjal sendiri. Nah, kemudian dibelah menjadi 2, akhirnya nampaklah bagian tengah ginjal kita. Nah, yang terluar namanya korteks renalis, korteks renal ya. Ini lapisan luarnya ini. Yang warnanya ini agak beda dengan warna bagian dalam. Nah, sementara ini adalah medula renalis ini. Medula renalis, lapisan ginjal bagian dalam. Bentuk seperti piramida, piramid ginjal ya, terbalik ini, seperti piramid ya. Lebih terbalik ya. Dari atas terbalik, kalau dari bawah ya cocok lah. Nah, piramid ginjal. Nah, kemudian di bagian ujung-ujung ini, nah ini ya, ini namanya calyx minor. Rongga ini rongga. Calyx minor. Ini juga calyx minor, rongga juga ini rongga. Nah, kemudian rongga yang agak besar itu namanya calyx mayor. Ya, calyx mayor. Kemudian rongga yang besar lagi namanya pelvis ginjal, pelvis renalis. Nah, kemudian ini adalah ureter. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita pindahkan. Jadi diambil jaringan ini, kemudian dipindahkan ke sini, sehingga kelihatan lagi. Ya, bagian ini adalah bagian korteks ginjal. Ini bagian medula ginjal. Oke. Nah, kemudian di bagian korteks dan medula terdapat unit fungsional ginjal yang disebut dengan nefron. Nah, ini tulisan nefron. Ini unit fungsional ginjal. Jadi disinilah urin diproduksi atau dihasilkan pada nefron ginjal. Sebentar kita lihat pembagian nefron ginjal. Oke. Nah, kemudian dari nefron ini nanti ini ada saluran-saluran 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kita sebut dengan ductus collectivus. Ya, ductus collectivus, saluran yang mengumpulkan urin dari bermacam-macam nefron. Ya. Nah, dari ductus collectivus ini nanti
akan masuk ke papilla renalis ya. Ada rongga juga di sini namanya papilla renalis. Dari papilla nanti akan terus ke calyx minor. Nah, ini calyx minor tadi ini. Rongga agak kecil dia, kemudian calyx mayor. Ini juga calyx mayor, calyx mayor, calyx mayor, kemudian masuk ke pelvis. Nah, inilah anatomi dari nefron ginjal atau unit fungsional ginjal di mana urin atau air seni kita diproduksi atau dihasilkan. Nah, bagian kepalanya ini disebut dengan kapsul glomerulus. Ya, kapsul glomerulus. Kemudian bagian yang meliuk-liuk ini ya namanya tubulus proximal. Ya, atau tubulus contortus proximal. Jadi tabung ya atau saluran setelah kapsul glomerulus adalah tubulus proximal. Kemudian masuk ke ansa Henle, lobe of Henle. Ya, ini ansa Henle ini. Ya, dari sini ke bawah ya, terus naik ke atas sampai sini. Nah, kemudian masuk ke saluran berikutnya namanya tubulus distalis ginjal. Ya, kemudian masuk ke ductus collectivus. Ya, masuk ke ductus collectivus. Dan nanti akan terus ke papilla renalis, kemudian calyx minor, calyx mayor, pelvis dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira lebih kurangnya anatomi organ ginjal kita, baik yang makro ataupun yang mikro. Yang makro kan ya ada korteks, ada medula, ada calyx, ada pelvis. Kemudian yang mikro tentu ada nefron ginjal yang berisi kapsul glomerulus, tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, kemudian nanti masuk ke ductus collectivus. Nah, ini kita lihat gambar radiograf ya dari sistem perkemihan kita. Nah, ini nampak sekali ini rongga-rongga ya. Nah, ini calyx minor ini. 1, 2, 3. Ini juga calyx minor ini. Yang paling ujung calyx minor. Ya, rongga-rongga kecil setelah papilla renalis. Kemudian ini ada calyx mayor ya, calyx mayor, kemudian ini ada pelvis. Nah, baru masuk kepada ureter. Kemudian vesika uriner atau kandung kemih. Nah, berikutnya kita lihat lagi secara lebih jelasnya. Ya, sebelum itu kita bagi nefron menjadi 2 bagian. Yang pertama ada nefron corticalis dan kedua ada nefron juxta medullaris. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Nah, di nefron ini kita lihat bahwa ada bagian dari nefron yang terletak pada korteks renal atau lapisan luar ginjal. Dan ada bagian nefron yang terletak pada medula renal atau bagian dalam ginjal. Nah, misalnya dari gambar ini ya. Dari gambar ini berarti glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal dan tubulus distal terletak pada korteks renal. Ya, korteks renal. Termasuk juga tubulus collectivus. Ya. Adapun ansa Henle dan ductus collectivus itu terletak pada medula renal atau di lapisan bagian dalam ginjal. Ya, sekarang kita lihat nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit fungsional ginjal. Nah, satu ginjal mengandung lebih kurang 1 hingga 4 juta nefron. Dan setiap nefron mengandung 2 komponen. 1 komponen vaskuler dan 1 komponen tubular. Yang mana komponen vaskuler? Yang satu itu. Nah, ini glomerulus. Glomerulus. Ini komponen vaskuler atau komponen pembuluh darah.
Adapun tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus dan ductus collectivus ini merupakan komponen tubular. Komponen tubular. Ya, ini kita lihat. Nah, ini komponen vaskuler, namanya glomerulus. Namanya glomerulus. Ini adalah berasal dari pembuluh darah, namanya arteriole aferen yang masuk ke sini ya, ini membentuk glomerulus, saling beranastomosis, saling silang menyilang, dan akan keluar nanti ke arteriole eferen, ya, ke arteriole eferen. Oke. Nah, kemudian di glomerulus ini nanti akan ada proses penyaringan atau filtrasi. Jadi darah tadi akan disaring di sini, difiltrasi di sini, difiltrasi. Tentu yang kecil-kecil molekulnya akan tersaring, termasuk air ya, kemudian elektrolit dan bahan-bahan tertentu bisa disaring lewat kapiler glomerulus. Dan nanti akan masuk ke kapsul Bowman, ini kapsul Bowman. Saringan pertama itu dari darah yang disaring menjadi calon urin itu dari glomerulus akan masuk ke kapsul Bowman. Dari kapsul Bowman akan mengalir menuju ke tubulus proksimal ini, kemudian ke tubulus ansa Henle, kemudian tubulus distal, kemudian ductus collectivus atau tubulus collectivus, dan nanti akan ke ductus collectivus. Nah, ini juga cabang, ini cabang dari nefron. Ini juga cabang dari nefron. Ini juga cabang dari nefron. Yang kita lihat ini hanya satu contoh nefron. Tadi kan banyak nefron ya, 1 hingga 4 juta nefron di kedua ginjal kita. Nah, saya katakan tadi nefron dibagi menjadi 2 jenis. Kalau tadi kan pembagian nefron, pembagian letak nefron ginjal kan, berdasarkan apakah dia di korteks atau di medula ginjal. Nah, ini ada nefron kortikal. Ya, nefron kortikal dan ada nefron juxta medulare nefron. Bagaimana cara membedakan? Bedanya adalah kalau nefron kortikal ansa Henle-nya pendek. Ansa Henle-nya pendek. Dan letaknya lebih dominan di bagian korteks ginjal. Nah, disebut dengan nefron kortikal. Sedangkan nefron juxta medular ansa Henle-nya tentu lebih panjang dibandingkan dengan nefron kortikal dan letaknya lebih dekat kepada bagian medula ginjal. Ya, sekarang glomerulus. Apa itu glomerulus? Adalah gulungan kapiler yang dikelilingi oleh kapsul yang disebut dengan kapsula Bowman. Kemudian glomerulus dan kapsul Bowman, kedua bagian ini disebut dengan korpuskel ginjal. Nah, ini glomerulus ini. Kemudian ada nanti kapsul Bowman. Ya, sekarang kita lihat bagaimana secara anatomi dari glomerulus. Nah, ini glomerulus yang berasal dari arteriole aferen yang masuk, kemudian membentuk gulungan kapiler atau glomerulus, dan nanti akan keluar ke arteriole eferen begitu. Eferen. Kemudian kita lihat lapisan dari glomerulus. Nah, ini diambil, kemudian akan diperlihatkan lapisan-lapisan glomerulus. Yang pertama ada epitel kapiler. Nah, ini yang bagian dalam ini. Lapisan pertama epitel kapiler, agak tipis dia ya. Ya. Kemudian lapisan kedua disebut dengan basal, lamina basal ya. Lamina basal, lapisan kedua. Lamina basal.
Dan lapisan ketiga yang paling luar disebut dengan podosit atau pedikel podosit. Ini namanya pedikel podosit, bagian luar. Jadi darah itu disaring melewati 3 lapisan ini. Yang pertama melewati lapisan endotel kapiler, yang kedua melewati lapisan lamina basal, dan ketiga melewati lapisan pedikel podosit. Dan masing-masing ini punya rongga untuk filtrasi. Nah, sehingga nanti darah itu nanti akan disaring, ada yang menjadi calon air seni atau urin. Setelah glomerulus dan kapsul Bowman, kita pindah ke tubulus contortus proximal. Nah, panjangnya sekitar 15 mm dan sangat berliku. Nah, karena berliku disebut dengan contortus. Pada permukaan yang menghadap ke lumen atau rongga tubulusnya, terdapat tadi itu ya sel epitel kuboid yang kaya atau banyak akan mikrofilus atau brush border seperti sikat gigi itu. Nah, sehingga memperluas area permukaan lumen atau rongga dari tubulus proksimal. Ansa Henle. Nah, ini bagian Ansa Henle dibagi dua. Ada bagian descendens yang turun ini ya, bagian descendens yang turun. Ya, sampai ini ada garis-garis datar ini, dan ada bagian ascendens yang naik. Nah, di Ansa Henle terjadi proses pemekatan dan pengenceran urin. Kalau tadi tubulus proksimal ini, di tubulus proksimal ini ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat. Misalnya albumin, glukosa, itu kalau tersaring dia, normalnya semua akan diserap kembali oleh tubulus proksimal, kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah. Nah, sehingga urin yang normal tidak mengandung albumin dan tidak mengandung glukosa. Itu urin yang normal. Kok ada albumin, ada glukosa? Berarti abnormal. Kalau kita bahas akan panjang nanti, ada pembahasan lain tentang kenapa itu ada albumin dan ada glukosa dalam urin. Nah, kemudian Ansa Henle, pusat pemekatan dan pengenceran urin. Jadi urin kita itu pekat encernya tergantung penyerapan zat padat dan air di tubulus, di Ansa Henle. Kalau zat padatnya diserap banyak dan air diserap sedikit, maka akan keluar urin yang encer. Tapi kalau zat padatnya sedikit diserap, airnya diserap banyak, diserap kembali banyak, maka akan keluar urin yang pekat. Kemudian di bagian Ansa Henle yang turun, descendant, adalah proses reabsorpsi air. Molekul H2O dimasukkan ke kapiler pembuluh darah di sekitar nefron. Adapun di bagian Ansa Henle yang ascendens, yang naik atau yang tebal ini, proses reabsorpsi natrium klorida. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga tentang osmolalitas dari urin kita ketika masuk ke Ansa Henle. Ya, jadi pekat atau encernya urin. Nah, kita lihat sekarang. Dari tubulus proksimal itu 300 miliosmol. Masuk ke Ansa Henle bagian yang turun 600. Kenapa 800? Kenapa? Karena airnya mulai diserap. Ya, sehingga meningkat osmolaritasnya. Nah, urin mulai kental di sini kan. Bahkan sampai 1200 osmolaritasnya, sampai 1400. Tapi pas masuk ke Ansa Henle bagian ascendens yang tebal, NaCl diserap di sini. Ya, zat padatnya diserap. Akibatnya urin menjadi turun lagi osmolaritasnya atau kekentalannya menjadi 600. Tambah diserap menjadi 400, 200, 100. Ya, sehingga urin yang keluar itu bisa mencapai 100 miliosmol. Nah, setelah Ansa Henle, kita masuk ke tubulus contortus distal. Ya, jadi setelah Ansa Henle ini, nah ini ada tubulus contortus distal. Ya. Di bagian ini ada titik pertemuan
titik pertemuan tubulus distal dengan arteriole aferen yang masuk ke glomerulus dan arteriole eferen yang keluar dari glomerulus. Nah, titik pertemuannya disebut dengan juxta apparatus glomerular. Ya. Juxta glomerular apparatus atau disebut dengan sel JGA. Nah, di sel JGA ini mengandung dua bagian, ada sel granula, dan ada sel makula densa. Nah, dihafal saja ya. Di sel makula densa inilah diproduksi satu zat atau hormon yang disebut dengan renin. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi renin yang dikeluarkan oleh sel makula densa pada sel JGA, titik pertemuan antara tubulus distal dan arteriole aferen dan eferen. Nah, misalnya satu masa kita mengalami rendahnya kadar natrium. Ya. Rendahnya kadar natrium. Nah, akibatnya natrium dalam darah juga, dalam plasma juga ikut rendah, turun. Ketika dia turun, natrium turun kan? Nah, berarti cairan menjadi encer. Ya, cairan menjadi encer. Kenapa? Karena natriumnya rendah. Nah, hipotalamus bagian di otak kita sana itu yang merupakan pusat pengaturan cairan dan elektrolit itu akan memberikan stimulus rangsangan kepada hipofise posterior atau pituitari posterior agar hipofise posterior ini menurunkan sekresi atau pengeluaran ADH, yaitu hormon antidiuresis. Nah, jadi kalau hormon ini turun sekresinya, maka dia akan menyebabkan ductus collectivus juga akan menurunkan penyerapan molekul air. Berarti kalau menurun penyerapan molekul air, maka akan banyak dihasilkan urin. Nah, sehingga kita akan meningkat pengeluaran urin kita. Kemudian karena menurunnya penyerapan kembali air pada saluran atau ductus collectivus, maka akan menyebabkan penurunan volume darah. Nah, menurun volume darah memberikan dua efek. Efek yang pertama, meningkatnya aktivitas saraf simpatis. Yang kedua, menurunnya volume darah menyebabkan sel JGA mengalami stimulasi. Terutama tadi yang di bagian sel makula densanya. Demikian juga meningkatnya aktivitas saraf simpatis menyebabkan sel JGA juga akan terstimulasi. Sehingga dia akan melepaskan hormon yang disebut dengan renin. Nah, ini renin akan meningkat sekresinya. Renin menyebabkan angiotensin dalam pembuluh darah itu akan meningkat. Ini merupakan zat yang menyebabkan penyempitan atau pengecilan pembuluh darah. Tapi efeknya belum maksimal. Sehingga dia akan menuju ke korteks adrenal. Kemudian korteks adrenal akan melepaskan hormon aldosteron. Ya, hormon aldosteron akan menyebabkan peningkatan penyerapan kembali natrium oleh ductus collectivus. Meningkat penyerapan natrium sehingga meningkatlah natrium dalam darah, gitu ya. Maksudnya meningkat ke normal. Kalau tadi ini kan turun dari nilai normalnya. Nah, ini meningkat ke normal. Nah, itulah peran dari renin yang dihasilkan oleh sel makula densa pada sel atau pada aparatus juxta glomerular atau juxta glomerular apparatus disingkat JGA. Yang terletak di titik pertemuan antara tubulus distal dan arteriole eferen dan arteriole aferen. Kita teruskan ke bagian akhir dari nefron ginjal.
yaitu tubulus dan ductus pengumpul. Nah, tubulus ini sambungan dari ductus atau tubulus distal, dan nanti akan teruskan ke ductus collectivus atau pengumpul. Ya. Ductus collectivus ini menuju saluran yang lebih besar, yang mengalirkan urin ke kalix minor. Nah, tuba ini adalah papila dari nefron ginjal. Kemudian akan mengalirkan urin ke kalix minor. Dari kalix minor, urin akan mengalir ke kalix mayor, kemudian bermuara di pelvis ginjal, dan akhirnya menuju ke ureter. Nah, sudah kita bahas tadi di bagian awal. Nah, inilah fungsi dari ginjal kita. Ada 4 ya, filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, sekresi, pengeluaran zat ke dalam lumen ginjal yang berasal dari pembuluh darah. Kalau reabsorpsi tadi itu, zat-zat pada tubulus ginjal itu diserap kembali kemudian dimasukkan ke pembuluh darah. Tapi kalau sekresi, zat di pembuluh darah itu akan dikeluarkan menuju ke lumen dari tubulus ginjal. Dan terakhir ekskresi, pengeluaran urin melalui uretra, baik laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya, kita teruskan ke suplai darah ginjal. Dari mana itu suplai darah ginjal? Suplai darah ginjal berasal dari arteri renal. Ini ya, arteri renal yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Ya. Dari arteri renal ini terus akan menuju ke arteri lobular. Ya, ini arteri lobular. Kemudian terus ke arteri interlobaris. Ya, kemudian ke arteri interlobularis. Dan nanti pada akhirnya akan masuk ke arteriole aferen ginjal. Nah, sebelum ke arteri interlobularis atau interlobular, itu dia ke arteri arcuata dulu. Nah, adapun vena seperti itu juga. Jadi arteri vena berpasang-pasangan dia. Di mana ada arteri, di situ ada vena. Dan mereka jalan berbarengan. Ya. Dari paling dalam misalnya ada vena interlobular, kemudian vena arcuata, ya. Kemudian vena interlobar, kemudian vena renal. Ya, untuk lebih jelasnya ini alurnya dari arteri renal, kemudian arteri interlobar, arteri arcuata, kemudian arteri interlobular, kemudian arteriole aferen, kemudian glomerulus, arteriole eferen, kapiler peritubular, vasa racta, kemudian vena peritubular, vena arcuata, vena interlobar, kemudian vena renal, vena ginjal. Nah, beginilah arah aliran darah kita dari dan meninggalkan nefron ginjal, dari dan meninggalkan glomerulus dari nefron ginjal. Berikutnya ureter. Ureter perpanjangan dari pelvis ginjal sampai ke kandung kemih. Panjang 25 hingga 30 cm dan diameternya 4 hingga 6 mm. Lapisannya juga tiga lapis jaringan, terluar fibrosa, bagian tengahnya muskulus longitudinal dan sirkular, dan bagian bawahnya adalah epitelium, mukosa. Ya, itu bagian dalamnya. Nah, kenapa di ureter ada muskulus, ada ototnya, otot polos ya? Kenapa? Karena urin itu mengalir bukan karena gaya gravitasi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan. Urin mengalir ke kandung kemih itu karena kontraksi otot polos yang menyebabkan gerakan peristaltik dari ureter menuju ke vesika urinari atau kandung kemih. Kemudian kandung kemih, laki-laki tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektum. Kalau perempuan di bawah uterus dan di depan vagina. Ukurannya sebesar kacang kenari kalau kosong, kalau terisi atau penuh seperti mana buah pir. Dinding kandung kemih dan uretra. Kandung kemih kita ada 4 lapisan. Yang terluar adalah lapisan serosa, kemudian bagian berikutnya adalah otot detrusor. Ini yang berkontraksi itu untuk mengosongkan kandung kemih.
dan dibantu juga oleh otot-otot abdomen ya ketika kita buang air seni, dan dibantu juga oleh otot-otot dasar panggul. Lapisan submukosa dan lapisan mukosa bagian dalamnya yang bersentuhan langsung dengan urin. Kemudian ada area trigonum, area segitiga di bagian bawah dari dasar kandung kemih. Dan berikutnya ada uretra. Uretra dibagi menjadi 3. Ada uretra yang di bagian prostat, ada uretra membranosa agak ke bawah, dan ada uretra cavernosa.